Pernah kebayang nggak kalau sofa empuk yang jadi tempat favorit kamu buat santai, itu justru bisa jadi musuh terbesar buat kesehatan kamu? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana kenyamanan yang kita nikmati setiap hari itu ternyata punya harga yang mahal banget. Yuk kita mulai? Mungkin kedengarannya agak lebay ya, tapi coba deh kita pikirin sebentar. Gimana kalau kebiasaan paling nyaman yang kamu lakuin tiap hari, ternyata lagi diam-diam nganterin kamu ke tagihan rumah sakit yang, wah, bikin pusing kepala. Nah, ini yang mau kita ungkap sama-sama. Oke, kita mulai dari biang keladinya dulu ya, gaya hidup sedenter. Atau, kalau bahasa gaulnya sih, hobi rebahan. Kedengarannya sepele kan? Tapi justru dari aktivitas nyaman inilah semua masalah besar itu berawal. Jadi, gini loh cara kerjanya. Waktu kita mager berjam-jam di sofa atau di kasur, otot-otot di badan kita tuh jadi malas juga, akhirnya jadi lemah. Nah masalahnya, kita kan tetap makan seperti biasa. Kalori yang masuk tapi nggak kepakai, itu nggak hilang gitu aja loh. Badan kita tuh pinter, dia nyimpen kelebihan kalori itu jadi lemak. Numpuk deh di perut, di paha, dan di area lainnya. Nah dari sinilah efek domino yang serem itu mulai jalan. Cuma satu kebiasaan, yaitu kurang gerak. Tapi ini bisa jadi pemicu yang ngerobohin kesehatan kita satu persatu. Bener-bener persis kayak kartu domino yang berjatuhan. Alurnya tuh sebenarnya jelas banget. Dimulai dari gaya hidup sedenter yang bikin otot jadi lemah dan lemak makin numpuk. Ujung-ujungnya apa? Obesitas. Dan kalau udah sampai tahap obesitas, wah ini udah kayak gerbang tol menuju penyakit-penyakit kronis yang paling mematikan. Jalur yang sayangnya gampang banget kita lewatin tanpa sadar. Obesitas itu bukan cuma soal penampilan ya, ini beneran ngebuka pintu buat berbagai penyakit pembunuh. Dua yang paling utama itu diabetes, di mana gula yang berlebihan di darah ngerusak tubuh kita dari dalam, sama penyakit jantung, di mana lemak jahat mulai nyumbat pipa kehidupan kita, yaitu pembuluh darah. Kondisi penyumbatan ini nama medisnya aterosklerosis. Biar gampang, bayangin aja pembuluh darah kita itu kayak jalan tol. Nah, aterosklerosis ini kayak ada kemacetan parah di jalan tol itu gara-gara tumpukan lemak. Akibatnya, aliran darah yang harusnya lancar jadi kesendat, atau lebih parahnya lagi, macet total. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Lokasi kemacetan itu yang nentuin bencana apa yang bakal terjadi. Kalau sumbatannya ada di pembuluh darah otak, akibatnya adalah stroke. Kalau kejadiannya di jantung, itu namanya serangan jantung. Dua-duanya sama-sama fatal. Terus, kalau kita ngomongin soal biaya, ini nggak main-main. Buat pasang satu ring jantung aja, biayanya itu bisa sampai 150 juta rupiah. Itu baru satu loh, belum termasuk biaya obat dan perawatan lainnya. Mahal banget kan harga yang harus dibayar buat sebuah kebiasaan rebahan? Oke, kita lanjut ya. Ternyata bahayanya itu nggak berhenti di gaya hidup sedenter aja. Masih ada beberapa perangkap kesehatan lain yang ngumpet di kebiasaan kita sehari-hari yang mungkin nggak kita duga sama sekali. Siapa sangka sih masalah gigi bisa nyambung ke penyakit jantung? Kedengarannya jauh banget ya, tapi ini beneran terjadi. Bakteri dari gigi berlubang itu bisa jalan-jalan lewat aliran darah kita, terus mampir dan menginfeksi katup jantung. Kondisi serius ini namanya penyakit jantung rematik. Kamu sering ngerasa tangan kesemutan atau kebas setelah kelamaan main HP atau naik motor? Hati-hati ya, itu bisa jadi gejala awal dari carpal tunnel syndrome. Itu tuh sinyal alarm dari badan kita, ngasih tahu kalau ada saraf di pergelangan tangan yang lagi meradang karena terlalu tertekan. Jangan pernah diabaikan ya. Buat para pekerja kantoran, ini pasti relate banget. Posisi nunduk natap laptop selama berjam-jam, itu bikin otot leher dan bahu kita meradang. Rasa nyeri dan sakit kepala yang muncul, itu sebenarnya alarm dari tubuh. Kalau dibiarin terus, ini bisa bikin tekanan darah naik dan ujung-ujungnya meningkatkan risiko stroke. Oke. Setelah dengerin semua bahaya tadi, jangan panik dulu. Ada kabar baiknya kok. Kita bisa menghentikan efek domino ini. Sekarang kita fokus ke solusinya, ke langkah-langkah praktis yang bisa kamu ambil buat ngerebut lagi kendali atas kesehatan kamu. Langkah pertama buat ngambil alih kendali itu adalah tahu data kamu. Mulai umur 25 tahun, coba deh rutin check up tahunan buat mantau angka-angka vital ini. Tekanan darah, gula, kolesterol. Angka-angka ini tuh rapor kesehatanmu. Kalau kita nggak tahu rapor kita gimana, kita kan nggak tahu apa yang harus diperbaiki. Dan solusinya ada di kebiasaan-kebiasaan kecil yang baru. Mulai aja olahraga rutin, kurangin makanan instan dan gorengan, jaga kebersihan gigi,
Dan yang penting banget nih buat para pekerja, istirahat peregangan setiap beberapa jam. Kelihatannya sepele, tapi setiap langkah kecil yang konsisten ini bisa membalikan efek domino yang berbahaya tadi. Jadi buat penutup, ingat ini ya, setiap pilihan kecil yang kamu buat hari ini, itu lagi ngebangun masa depan kesehatanmu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini berbahaya, tapi lebih ke apa yang akan aku ubah untuk hidup lebih baik dimulai dari sekarang.